Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Jihan Farhana dari kelas 11C ingin mewawancarai Ibu siapa? Ibu Yusi. Pertama-tama ini pertanyaannya seputar gadget. Oh iya. Gadget sosmed Ibu. Sosmed, oke. Ya. Yang pertama, bagaimana pengaruh sosial media terhadap kesehatan mental remaja? Pengaruh sosial media terhadap kesehatan mental remaja. Kalau dipergunakannya secara positif, itu sebenarnya bisa membuat seseorang happy, terus karena kan itu bisa mengisi waktu luang. Atau kalau yang positif lebihnya lagi, dia bisa sebagai ladang mencari ekonomi. Atau misalnya kalau misalnya zaman sekarang kan anak-anak juga bisa ya endorse, terus habis itu jadi selebgram. Nah itu kalau yang positif ya. Tapi kalau misalnya yang negatif, terus habis itu suka menyebar kebencian, jadinya kesehatan mentalnya bisa terganggu saat ada komentar-komentar yang jelek terhadap diri dia atau orang lain. Itu juga bisa. Jadi bisa positif, bisa negatif, tergantung orang itu menggunakan sosial medianya seperti apa. Lanjut yang nomor 2, apa saja dampak positif dan negatif dari penggunaan sosial media? Apa tadi? Apa saja dampak positif dan negatif dari sosial media? Oh, tadi yang Ibu bacain positif negatif. Iya. Tadi yang berarti kalau yang tadi positif negatifnya, kalau positifnya dia tadi bisa sebagai ladang mencari uang, bisa menambah kebutuhan ekonomi, jadi endorse, jadi selebgram. Tapi negatifnya tadi bisa menyebar hoaks ya. Terus habis itu kalau kita tidak pintar memilah-milah tontonan atau yang ini bisa menyebabkan seseorang jadi kurang baik dalam bersosial media. Kalau misalnya yang dia lakukan tuh kayak tontonannya yang kurang baik, atau misalnya dia ikut-ikutan, misalnya dia nggak suka sama artis, nah terus habis itu dia komen negatif. Terus zaman sekarang kan bisa menjadi pencemaran nama baik, terus habis itu nanti bisa dilaporin. Nah itu bisa berakibat nggak baik. Nah berarti tadi Ibu tambahin yang kesehatan mentalnya aja ya. Yang kesehatan mentalnya kalau yang kesehatan bisa berpengaruh terhadap kesehatan mental. Kalau yang tadi dia bisa happy, bisa bahagia saat dia pintar menggunakan sosial medianya. Tapi dia bisa jadi zaman sekarang kan bisa jadi yang kayak mentalnya jadi down gitu-gitu ya, karena misalnya dia salah mengupload foto, atau misalnya tersebar sebuah video tentang dia yang tidak baik. Nah itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang jadi kurang baik. Atau kalau misalnya anak zaman sekarang apa sih bilangnya ya, yang mental health-nya tuh kurang baik gitu, jadi kayak down atau gimana gitu. Lanjut yang nomor 3, bagaimana sosial media dapat digunakan untuk tujuan pendidikan? Untuk tujuan pendidikan, ini juga bisa kita gunakan. Kalau zaman sekarang kan anak tuh suka banget pegang HP, pegang sosial media. Nah itu bisa kayak misalnya bikin suatu tugas, nanti diupload di Instagram atau share di TikTok, atau misalnya bisa juga diupload di YouTube dan yang lain-lain. Nah itu bisa jadi tugas yang ada diupload di beberapa sosial media, mungkin itu. Ya. Selanjutnya nomor 4, bagaimana cara mengatasi cyberbullying di sosial media? Cyberbullying ya, cara mengatasinya ya kalau misalnya itu sih dibatasi ya, atau kalau bisa seseorang itu jangan sampai ikutan dalam cyberbullying. Nah kalau misalnya itu sih dibatasi mungkin kolom komentarnya, atau misalnya diberikan undang-undang yang tegas tentang cyberbullying, biar cyberbullying ini tidak ada. Karena kan kalau cyberbullying itu berkembangnya lebih cepat ya, karena dia kan di sosial media. Biasanya jadi FYP, jadi semakin banyak penontonnya, semakin sering tersebar kan itu ya.
Jadi kalau perlu mungkin ada undang-undang supaya video itu atau suatu hal itu tidak tersebar dengan cepat kalau yang mengandung unsur sara mungkin atau perkataan yang tidak baik. Mungkin harusnya ada filter-filter tertentu biar si cyberbullying ini bisa tidak berkembang dengan cepat atau orang tidak melakukan cyberbullying gitu. Yang terakhir, apa peran sosial media dalam pemasaran digital? Dalam pemasaran digital, peran sosial media ini juga kayaknya lebih efektif karena pemasaran digital kayak sekarang misalnya bisa melalui Instagram, terus TikTok, terus nanti dia bisa connect sama Shopee ya, misalnya e-commerce sama Shopee, Tokped, kayaknya emang lebih lebih bisa dilirik sama orang dan biasanya bisa satu kali klik langsung ke pemasaran ke e-commerce gitu ya. Nah itu kayaknya lebih efektif juga. Ya, udah sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Bahdia dari kelas 11C dan narasumber saya David Maulana Abdurrahman. di sini saya mau sedikit menanyakan tentang sosial media. Yang pertama, bagaimana sih cara mengidentifikasi dan menghindari hoak di sosial media? Ada beberapa cara, yaitu yang pertama itu adalah cek sumber dan verifikasi juga sumber dari fakta tersebut, periksa tanggal dan analisis gaya penulisan, verifikasi gambar dan juga video. Oke. Yang kedua, apa sih perbedaan antara sosial media dan tradisional media dalam penyebaran informasi? Perbedaannya itu kalau sosial media itu interaktif, cepat, sering tidak terverifikasi. Sedangkan kalau media tradisional, struktur, terproses, editorial ketat dan juga lebih terverifikasi. Nah, yang ketiga, apa etika yang harus diperhatikan dalam menggunakan sosial media? Etika yang harus diperhatikan dalam bersosial media yaitu adalah hormati privasi, verifikasi informasi, bersikap sopan dan santun, hindari plagiarisme. Yang keempat ya, bagaimana cara menggunakan sosial media dengan baik? Ada beberapa cara, yaitu adalah bagikan informasi positif, atur privasi, batasi waktu penggunaan, berinteraksi dengan bijak. Yang ke-10, apa dampak ketika menyebar informasi yang tidak benar? Dampak menyebar informasi yang tidak benar itu ada beberapa, yaitu kerugian bagi individu atau kelompok, terus merusak kepercayaan publik, memicunya konflik antar sesama media sosial dan juga mengganggu pengambilan keputusan. Oke, terima kasih banyak Davin. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Alia. Sini saya ingin mewawancarai Pak Irfan Prasadi tentang manfaat dan dampak negatif dari gadget. Pertama-tama, menurut Bapak, apa saja manfaat utama penggunaan gadget dalam konteks pendidikan? Manfaat gadget dalam konteks pendidikan. Pertama, siswa dapat mencari atau mengeksplor dunia luar terkait pendidikan itu lebih mudah. Dan sekarang juga banyak menuntut pembelajaran itu mengharuskan siswa lebih aktif dan lebih banyak pengetahuannya tentang yang ada di luar sekolahnya, baik itu luar daerah, luar kota, ataupun luar negeri. Jadi manfaat itu bukan hanya seperti ujian-ujian saja, pun juga pendidikan juga gadget itu sudah digunakan sebagai salah satu syarat bisa mengikuti ujian, karena mendukung peran pemerintah untuk mengurangi namanya penggunaan kertas. Jadi kan sekarang ujian pelajaran sekolah sudah bisa daring dan memudahkan siswa yang sakit jika dia memang masih tetap ingin mengikuti sekolah tanpa meninggalkan pembelajaran, dia bisa melakukan secara online. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Sebutkan beberapa dampak negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan pada kesehatan fisik. Dampaknya untuk kesehatan fisik otomatis dengan menggunakan gadget sekarang itu kita ada namanya radiasi. Yang namanya radiasi itu pasti bisa merusak jaringan-jaringan saraf di tubuh kita. Kalau misalkan semakin lama kita sering menggunakan gadget, semakin lama juga badan kita diserang oleh radiasi tersebut. Jadi memang dampaknya itu tidak bisa sekarang ini. Nanti dampak itu akan terlihat pada saat
Bagaimana gadget dapat mempermudah akses informasi dan komunikasi? Seperti yang tadi saya bilang, kalian ingin mengkomunikasikan sesuatu hal dengan teman kalian, karena kan semua kalian tidak mungkin bisa berdekatan, dan kalian pun juga tidak mungkin selalu bisa bersama dalam sekolah. Dan jika ingin mengabarkan guru itu juga bisa melalui itulah salah satu cara yang cepat dan cepat memberikan informasi atau mencari pengetahuan dari gadget. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Apa dampak negatif penggunaan gadget terhadap kualitas tidur dan bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, kalau menurut saya efek dari penggunaan gadget dan efek kesehatannya, kesehatan waktu tidur itu otomatis yang namanya kita sudah megang gadget pasti tidak lepas kita di tempat tidur atau di kamar kita, bukan tidak megang handphone tapi kita megang handphone itu sampai malah ada handphone itu nyala terus sampai kita tidur kita itu satu dampak radiasi. Dan yang kedua itu benar-benar mengganggu waktu tidur kita. Harusnya kita tidur misalnya jam 9 bangunnya pagi, tapi ini bisa tidur jam 11 atau jam 12. Apalagi Gen Z sekarang itu lebih condong pada nonton K-pop, drama-drama Korea. Itu kalau misalkan belum habis masih seru sampai sisanya habis, ternyata pukul 1 pagi. Itulah merusak ritme tidur kita. Dan pertanyaan terakhir, jelaskan bagaimana gadget dapat meningkatkan produktivitas kerja dan sebutkan beberapa contohnya. Produktivitas kerja, misalkan seperti saya sekarang kerja bisa menggunakan gadget, membuat laporan itu bisa di rumah saja, sehingga produktivitas waktu itu juga lebih simpel dan kita tidak perlu menulis tinggal diketik saja sudah selesai. Itu adalah salah satu manfaat dari produktivitas menggunakan gadget. Oke, cukup sekian pertanyaan dari saya untuk Bapak Irfan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri dari Dasde. Ingin mewawancarai Ibu Ika terkait pengaruh gadget untuk masyarakat. Yang pertama, apa risiko terkait dengan privasi dan keamanan data yang timbul akibat penggunaan gadget? Pertanyaan pertama ya, jadi masalah privasi. Sebenarnya kan kalau kita penggunaan gadget itu terutama di sosial media itu kita harus benar-benar jangan terlalu privasi itu kita sampaikan karena banyak yang memanfaatkan identitas kita, privasi kita untuk kepentingan yang kurang baik. Jadi simpanlah hal-hal yang penting gitu ya, jangan terlalu mengumbar gitu tentang siapa kita atau identitas kita. Kedua, sebutkan beberapa cara gadget dapat membantu dalam pengelolaan waktu dan jadwal harian. Sebenarnya banyak banget manfaatnya gadget itu membantu aktivitas kita atau malah memperkaya pengetahuan kita. Yang penting kita pintar menggunakannya, bagaimana kita memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada untuk menambah pengetahuan kita atau menambah aktivitas membantu menjadwal gitu ya, menjadwal aktivitas kita. Udah ketemu Pertanyaan kedua, bagaimana penggunaan gadget dapat mempengaruhi hubungan sosial dan interaksi langsung dengan orang lain? Oke, penggunaan gadget apalagi ditambah dengan fasilitas internet itu yang jauh jadi dekat seperti itu kan, yang ibaratnya kita komunikasi sudah tidak terhalang lagi pulau, tidak terhalang lagi dengan lautan, tidak terhalang lagi bahkan sampai ke ruang angkasa kita bisa berkomunikasi seperti itu. Dan itu sangat mempermudah ya, seperti itu. Silaturahmi malah lebih bisa terjalin dengan lebih erat dan sebagainya. Yang apa manfaat penggunaan gadget untuk kesehatan mental dan kesejahteraan?
penggunaan gadget untuk kesehatan mental dan kesejahteraan. Yang pasti kalau kesehatan mental itu kita bisa di situ kan banyak ya aplikasi-aplikasi tentang bagaimana cara hidup sehat, pengetahuan tentang kesehatan, kemudian kalau meningkatkan kesejahteraan, itu kan kita bisa melakukan proses perekonomian melalui gadget, gitu. Apalagi sekarang lagi viral, kita berjualan tanpa memiliki toko, ya seperti sekarang online shop seperti TikTok Shop, Shopee Shop, Tokopedia dan lain sebagainya. Yang terakhir, jelaskan dampak negatif dari penggunaan gadget pada perkembangan anak dan cara mengurangi efek tersebut. Oke. Dampak negatif penggunaan gadget. Nah, di sini yang sekarang lagi mungkin viral dan hampir semua orang tua itu mengalami kegelisahan yang serupa ya. Jadi gadget itu kalau yang kita gunakan secara bijak itu sangat luar biasa. Tetapi kalau kita menggunakannya tidak pada tempatnya, itu sangat merugikan buat generasi muda kan. Jadi banyak hal-hal yang negatif mudah dilihat di sosial media ya, kemudian ya kita intinya gini, kita harus bijak menggunakan gadget dimana sesuai dengan kepentingan kita. Oke, terima kasih.